Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-9. Di episode ke-8 lalu, Mo Wan-so melakukan konferensi pers dan menyatakan jika Mo Seo-jin adalah anaknya karena ia diiming-imingi saham MC Group sebesar 30% oleh Han Jae-guk. Berita ini membuat pamor Choi Nari runtuh dan akhirnya bangkrut. Namun Mo Seok-hee akhirnya berhasil membawa Choi Nari untuk masuk dan tinggal di rumah keluarga MC Group dan membuat semua anggota keluarga terkejut. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update film dan drakor dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya. Check it out! Sejak dulu, Mo Wan-so yang polos memang sudah menaruh hati pada Choi Nari. Namun, Choi Nari rupanya hanya memanfaatkan Mo Wan-so yang dibayangkannya akan menjadi pewaris MC Group. Mengetahui ternyata adiknya lah alias Mo Wan-jon yang diunggulkan, Choi Nari pun berubah pikiran. Dan kali ini, sasarannya jauh lebih besar, sang ayah, yaitu Mo Chul-hee. Setiap hari, Choi Nari selalu menyambut mobil Mo Chul-hee hingga di suatu saat, mobil Mo Chul-hee pun berhenti dan upaya Choi Nari untuk menjadi artis top serta mendapatkan bibit pewaris dari Mo Chul-hee pun berhasil. Mengetahui gadis yang dicintainya malah mendekati ayahnya, Mo Wan-so pun patah hati dan jadi rendah diri. Hingga saat ini, ia pun tidak peduli pada wanita dan lebih mengabdikan dirinya untuk seni. Kedatangan Choi Nari membuat suasana rumah semakin panas, terutama bagi Ha Yong Seo yang kini mendapat saingan serta Mo Wan-so yang teringat akan cintanya di masa lalu. Mo Chul-hee pun lantas menyuruh Choi Nari untuk pergi secara baik-baik. Namun Choi Nari memohon untuk bisa tinggal di rumah itu karena saat ini ia telah bangkrut. Setelah berdiskusi dengan Han Jae-guk, Mo Chul-hee pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Choi Nari tinggal. Han Jae-guk beralasan jika ada sebuah tawaran kepada Choi Nari untuk membuat sebuah buku autobiografi. Seandainya Choi Nari berada di luaran sana, ditakutkan ia akan membuat pernyataan yang merugikan MC Group di autobiografi terkait hubungannya dengan keluarga itu, sehingga akan lebih baik dengan membiarkannya tinggal di rumah itu agar gerak-geriknya bisa terus diawasi. Dan ternyata media yang menawarkan Choi Nari membuat autobiografi adalah Newspack, di mana pembuatan autobiografinya itu atas perintah Mo Seok-hee untuk menekan top. Dengan alasan supaya Choi Nari tidak asal membuat pernyataan di autobiografinya, akhirnya Choi Nari bisa diizinkan tinggal di rumah bersama keluarga MC Group. Ya, pinter juga ya Seok-hee membuat Choi Nari bisa tinggal di rumah itu dengan membuat top berpikir akan bahaya pernyataan Choi Nari jika ia berkeliaran di luar sana. Walaupun masih ada sisa-sisa pertengkaran di antara Mo Seok-hee dan Choi Nari, mereka pun memutuskan untuk saling bekerja sama di rumah itu. Mo Seok-hee pun lantas memberikan jadwal harian Ha Yong Seo yang mana akan digunakan Choi Nari untuk mengganggu ibu tirinya Mo Seok-hee itu. Dan benar saja, keesokan paginya, Choi Nari sudah mejeng di depan kamar Mo Chul-hee. Choi Nari berakting seolah ia semalaman telah tidur di kamar Mo Chul-hee. Kehadiran Choi Nari tentunya membuat Ha Yong Seo yang hendak membawakan obat herbal ke kamar Mo Chul-hee pun marah karena mengira jika semalaman Choi Nari tidur di kamar suaminya. Dan sarapan pagi itu pun dimulai dengan saling sindir antara Ha Yong Seo dan Choi Nari. Saking kesalnya, Ha Yong Seo menyiram kepala Choi Nari dengan air. Duh, emangnya bunga? Perselingkuhan Mo Wan-jon pun akhirnya diketahui oleh Baek Seo-jin dan perang mulut pun terjadi hingga Mo Wan-jon pun ngamuk karena tidak menemukan sebuah sapu tangan yang ada inisial dirinya. Baek Seo-jin pun mengumpat jika kelakuan Mo Wan-jon yang terlalu protektif sama barangnya mirip banget dengan kelakuan seorang gadis. Rupanya sapu tangan itu diambil dan dihilangkan oleh Mo Wan-so. Han Jae-guk pun melaporkan jika seluruh saham sudah bisa diserahkan kepada Mo Wan-jon kecuali bagian milik Seok-hee, dan pengangkatan Mo Wan-jon sebagai pemimpin MC Group baru bisa dilakukan tahun depan. Dan mulai saat ini, Mo Wan-jon ditetapkan sebagai wakil pimpinan. Mo Chul-hee pun resah dengan ditundanya pengangkatan Mo Wan-jon hingga tahun depan. Rupanya, Mo Chul-hee menganggap Han Jae-guk adalah ancaman bagi Mo Wan-jon. Han Jae-guk bisa menjadikan Mo Wan-jon direktur, namun ia juga bisa menyingkirkannya dengan mudah. Rupanya, persentase saham 30% yang dijanjikan Han Jae-guk pada Mo Wan-so itu adalah kebohongan. Nyatanya, saham Mo Wan-so hanyalah 10% saja. Dan kali ini, kenyataan jika Mo Wan-jon ternyata iri pada Mo Wan-so pun terkuak. Sejak kecil, Mo Wan-so selalu mencoba banyak hal, namun tidak dengan Mo Wan-jon yang merasa hidupnya terlalu disetir orang tua untuk menjadi pewaris MC Group. Mo Wan-so pun lantas menemui Han Jae-guk dan menuntut
agar sahamnya dinaikkan. Jika tidak, ia akan membocorkan kebohongan mengenai konferensi pers itu. Di sisi lain, Guang Mi terus mencari informasi mengenai Park Tae-ho yang ibunya pernah didakwa membunuh seseorang. Ia pun mendapat info jika Park Tae-ho adalah Heo Yeon-do. Kim Bo-ki pun lantas menugaskan Guang Mi untuk mencari info siapa orang yang dibunuh ibunya Park Tae-ho. Seok-hee dan Yeon-do pun berdiskusi untuk mengadakan sidang ulang kasus Im-sun dengan berbekal pengakuan Dr. Sul. Namun, mereka masih membutuhkan salinan berkas kasus itu yang mungkin disembunyikan oleh Han Jae-guk. Yeon-do pun lantas meminta detektif Oh untuk menyelidiki tempat-tempat yang mungkin digunakan Han Jae-guk untuk menyimpan berkasnya, seperti rumah atau vilanya. Tidak tahan diancam oleh Mo Won-so, Han Jae-guk pun mencari cara untuk membuat Mo Won-so bungkam. Berdasarkan instingnya, Han Jae-guk rupanya mencium ada bau-bau hubungan masa lalu antara Mo Won-so dan Choi Nari. Ia pun lantas meminta Heo Yeon-do untuk menyelidiki mereka berdua dan Yeon-do pun berhasil menemukan bukti rekaman video jika memang Choi Nari dan Mo Won-so sudah saling mengenal sejak kuliah dan pernah berkencan. Namun setelah mendapatkan bukti, Yeon-do tidak memberikan bukti itu pada Han Jae-guk, hingga Han Jae-guk harus menyuruh anggota top yang lain untuk mencari info mengenai hubungan masa lalu Mo Won-so dan Choi Nari. Lee Kyung-ah pun lantas menjebak Choi Nari dan Mo Won-so di dalam sebuah restoran yang telah dipasang CCTV untuk melihat bukti kedekatan mereka. Dan benar saja, Han Jae-guk pun datang sembari memberikan bukti rekaman video kebersamaan mereka dulu. Ia pun mengancam Mo Won-so untuk tidak menuntut saham 30% serta menyuruh Choi Nari untuk pergi meninggalkan Korea. Jika tidak, Han Jae-guk akan melaporkan hubungan mereka pada Mo Chul-hee. Mo Seok-hee yang mengetahui berita ini pun lantas salah paham pada Yeon-do yang dikiranya telah membocorkan hubungan Choi Nari dan Mo Won-so pada Han Jae-guk, sehingga Choi Nari akhirnya harus keluar dari rumah MC Group. Padahal keberadaan Choi Nari di rumah itu membuat Ha Yong Seo sering kehilangan kendali dan sangat menguntungkan Mo Seok-hee. Tidak terima dituduh, untuk pertama kalinya Heo Yeon-do pun memanggil nama Seok-hee dengan keras, penuh emosi. Ya, Mo Seok-hee! Dan episode ke-9 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Kesel banget kan melihat Han Ji-kook dan Top? Duh, padahal keberadaan Choi Nari di rumah itu cukup merepotkan Ha Yong Seo dan sangat menguntungkan Mo Seok-hee ya. Tapi lagi-lagi, Han Jae-guk bisa mengcounter mereka dengan berbagai ancaman, hingga Choi Nari pun harus angkat kaki dari rumah itu. Di episode ini pun, kita tahu sebelum menjadi artis, Choi Nari ternyata pernah hidup susah banget, sehingga ia bercita-cita untuk menjadi artis yang kaya apapun caranya. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Nantikan episode ke-10-nya ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!